Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, biarlah kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan, tak memuji Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk kita mulai ibadah kita. Bapak yang baik, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Jika kami ingin Tuhan untuk beribadah Tuhan, biarlah kami buka hati kami buka kehidupan kami, dan kami tanggalkan segala beban kami, dan kami mau berikan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami berikan pujian kami kepadamu yang terbaik Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah baik dalam kehidupan kami. Musim-musim yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami adalah musim-musim yang terbaik yang Engkau kerjakan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami akan memulai Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu atas setiap kami yang melayani. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur punya Allah yang baik. Dalam setiap musim-musim dalam kehidupan kita, Dia pelihara kita. Bukti kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kita kalau kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sini katakan, semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biarlah hati kita tidak henti-hentinya untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sekali katakan, semusim tak berlalu, berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Kasih-Nya lebih luas dari samudra. Amin. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dan lebih tinggi
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama sembah, kita sama-sama puji, kita sama-sama tinggikan Dia, Allah yang baik. Oh, haleluya. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Oh, sungguh kami bersyukur. Haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari sama-sama katakan tak terbatas kasih-Mu. Tas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang dahsyat, yang meriah bagi Raja kita. Kasih-Nya yang tak terbatas. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang percaya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Kita sama-sama semua yang ada di rumah, kita berdiri untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Pengagungan kami Tuhan, ini pujian kami. Biarlah semuanya hanya bagi Engkau, hormat dan kemuliaan-Nya selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Oh, sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya tak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita katakan amin sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. La 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 la
na 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 la 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan sama-sama, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Semua yang bernafas, amin. Di atas gunung dan di dalam samudra, sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Yuk sama-sama melompat bagi Tuhan, amin. Rahmat baru setiap pagi, kata bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah, amin. Semua yang bersyukur di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita sama-sama, amin. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, 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 haleluya. Saya lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan selalu menggenapi firman-Mu, sehingga janji-janji-Mu itu tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biarlah hidup kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, berikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku Tuhan, hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Kami serahkan siap rencana dalam kehidupan kami Tuhan, dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami, hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Haleluya, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Yes, hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini yang menjadi komitmen kami Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, biarlah tanda-tanda mujizat kita akan menyertai kami Tuhan, ketika kami mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Jadi bukti kebesaran-Mu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, Kau di dalamku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biarlah melalui setiap kehidupan kami Tuhan, tanda-tanda mujizat itu menyertai hidup kami, supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dan hidup kami benar-benar menjadi kesaksian ketika tanda-tanda mujizat itu menyertai kami. Mari bentuk hidup kami, mari Tuhan perbarui hidup kami, untuk kami boleh berubah Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang ditaburkan itu Tuhan akan menjadi benih yang tumbuh subur dalam kehidupan kami, dan akan berbuah dalam kehidupan kami. Pertajam Tuhan roh kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami peka akan suara kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenarannya Tuhan, urapi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa membuka hati kami, membuka hidup kami untuk Kau bentuk dan Kau bangun melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih waktu yang baik yang Kau berikan buat kami, untuk kami berfellowship dengan Engkau Tuhan. Terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, salam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bertemu dengan saya, Pendeta Antonius Warji, yang sudah sekian saat tidak muncul di permukaan karena situasi. Namun demikian kita mengucap syukur kalau pada saat sore hari yang indah ini, kita masih diberikan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Salam sehat untuk seluruh jemaat GUP Caruban dan hamba-hamba Tuhan yang kami cintai dan kami kasihi, yang senantiasa menopang di dalam setiap pelayanan, sehingga pelayanan di Gereja Utusan Pantai Kosta Caruban ini semakin bertumbuh dan semakin dewasa, jemaat yang ada semakin dikuatkan, walaupun harus menghadapi sesuatu yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka masing-masing, namun kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita tetap dipulihkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur. Saat ini saya akan membawakan sebuah renungan. Renungan yang saya
sesuaikan dengan situasi yang terjadi pada saat akhir-akhir ini, saudara sekalian, yaitu berjudul Tetap Berdiri di Tengah Badai Kehidupan. Saya ulangi, title-nya adalah Tetap Berdiri di Tengah Badai Kehidupan. Saya percaya bahwa setiap umat manusia, baik itu yang sudah percaya sama Yesus atau belum, mereka akan dan selalu menghadapi badai di dalam kehidupan mereka masing-masing. Walaupun mungkin mereka berbeda-beda cara menghadapinya, namun kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca di dalam kitab Keluaran, pasal 14 di sana mengatakan, tetapi berkatalah Musa, tetaplah, janganlah takut, tetaplah berdiri dan percaya sama Tuhan. Saudara sekalian, ini mari kita akan melihat sepintas background dari firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Keluaran ini menceritakan tentang perjalanan kehidupan Musa, Bapak Ibu. Kita tahu sama-sama bahwa Musa ini adalah utusan Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa yang dipilih oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Kenapa harus dibebaskan? Karena bangsa Israel ini pada saat itu ada di dalam wilayah perbudakan Mesir, saudara sekalian. Di dalam wilayah perbudakan Mesir. Kita tahu bersama bahwa orang yang di bawah penjajahan atau di bawah aturan-aturan suatu negara, otomatis mereka tidak memiliki sebuah kebebasan. Hidupnya serba terikat, hidupnya serba mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, saudara sekalian. Namun, karena Musa ini sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka dia harus maju, dan maju. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan berkata melewati Musa ini jangan takut kepada bangsa Israel, saudara sekalian? Karena kita ketahui bahwa ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka harus keluar di tengah-tengah perjalanan di padang gurun. Kurang lebih ada 40 tahun lamanya. Di tengah-tengah padang gurun di situ menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau pada malam hari, mereka harus dihadapkan oleh ular tedung, saudara sekalian. Dihadapkan oleh ular tedung, di mana ular tedung ini memiliki satu bisa atau racun yang sangat ganas sekali. Ketika orang dipagut atau bangsa Israel dipagut oleh ular ini, maka secara otomatis orang ini akan mati saat itu juga. Di samping itu bahaya-bahaya yang cukup luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Namun begitu luar biasanya ini, si Musa ini dipakai oleh Tuhan. Dia tetap kekeh, harus melewati begitu badai penderitaan bangsa Israel di wilayah padang gurun. Padang gurun juga diumpamakan sebagai sebuah penderitaan, sebuah aniaya, sebuah siksaan, sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga Tuhan berkata melewati Musa ini, jangan takut. Saudara sekalian, ketakutan di akhir zaman ini sudah melanda di dalam setiap kehidupan manusia. Baik ketakutan tentang keluarga mereka. Suaminya dipanggil oleh Tuhan karena COVID yang terjadi saat ini. Istrinya dipanggil Tuhan oleh karena COVID saat ini. Mungkin keluarganya sedang bercerai-berai. Masalah ekonomi, masalah aspek kehidupan yang sangat sulit. Itu dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, dan ini pun juga akhir zaman juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Maka Tuhan berkata, jangan takut, don't be afraid, don't be nervous, believe in your heart. Jangan takut, jangan khawatir.
Saudara sekalian, kenapa Tuhan berkata demikian? Karena umat Israel ini adalah miliknya Tuhan. Anak-anak Tuhan ini adalah miliknya Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, jangan takut hai jemaat gereja utusan Pantekosta yang dicintai oleh Tuhan. Jangan takut di dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara ketahui bahwa ketika orang Israel memiliki sebuah ketakutan, maka kekuatannya hilang. Harapannya hilang. Ia lepas dari kasih karunia Tuhan. Kenapa bangsa Israel takut? Yang pertama, perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dia dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan seluruh pasukannya. Ya, ketika dia ingin menyeberang di Laut Tiberias atau Laut Merah, dikejar-kejar bersama pasukannya. Kemudian di depan, di sana sudah ada lautan yang cukup luas. Mereka merasa takut. Tidak ada jalan. Tidak ada harapan. Deadlock, jalan buntu, saudara sekalian. Nah, hal-hal seperti itu juga dialami oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Mereka merasa ketakutan yang luar biasa. Maka Tuhan berkata pada saat sore hari ini, jangan takut hai anak-anak Tuhan. Tetap percaya. Di dalam Tuhan ada pertolongan, amin. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, amin. Kalau perlu saya saksikan saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, sedikit saya saksikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Pada bulan Juli yang lalu, saya benar-benar diuji Tuhan tentang iman saya. Istri saya, istri yang sangat aku sayangi, aku cintai. Kemana-mana kami harus berdua. Shopping berdua, duduk sore hari berdua. Ke sawah pun melihat harapan sawah berdua. Sampai orang-orang itu berkata, Pak Anton, Bu Anton ini seakan-akan kok tidak bisa dipisahkan ya. Memang hal itu kami alami. Kami merasa bahagia, kami merasa sukacita memiliki seorang pendamping yang luar biasa pada saat itu, saudara sekalian. Tetapi Tuhan izinkan saya harus mengalami masuk di dalam padang gurun penderitaan. Ya, banyak orang Kristen tidak siap masuk di dalam padang gurun penderitaan. Mereka hanya mengendaki, oh hidup ini nyaman, hidup ini tenteram, hidup ini sukacita. Ketika menghadapi sebuah penderitaan masuk di dalam padang gurun, banyak orang-orang yang lari dari kenyataan hidup. Ya. Lari dari kenyataan hidup. Bahkan meninggalkan Yesus. Aku saiki wis gak percaya sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air mata. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Tetapi ternyata Tuhan, saat ini pertolonganmu mana Tuhan? Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya jatuh sampai titik kulminasi yang paling bawah. Saya harus merawat kurang lebih 2 hari istri saya. Masuk rumah sakit, cari rumah sakit kemana, ke sana kemari, tidak ada rumah sakit. Begitu luar biasanya, sangat ngeri dan sangat menakutkan saudara. Apalagi pada malam hari, sangat ngeri dan sangat menakutkan. Ya. Ketika kami masuk ke rumah sakit saudara sekalian, kami ditolak. Istri saya sudah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan sama sekali. Saturasinya 48 pada waktu itu. Sampai air mata ini sudah tidak keluar lagi. Saya hanya bisa menangis, air mataku sudah tidak bisa keluar lagi. Karena air mataku sudah habis, begitu saudara sekalian. Ya. Haleluya. Apa yang saya katakan? Tuhan, aku tetap percaya. Jesus, I exactly believe to Jesus. The rest Jesus miracle for me. Aku percaya Tuhan kepada Engkau. Bahwa di dalam Engkau ada satu mujizat yang luar biasa. Dari hari ke hari saya berdoa, Tuhan mana mujizat-Mu? Mana mujizat-Mu Tuhan?
Mana mujizatmu kok enggak datang ya Tuhan. Tiba waktunya saudara sekalian. Istri saya harus masuk rumah sakit semalam, enggak ada. Haleluya. Kurang lebih 2 hari, 2 malam, 3 hari, 3 malam. Kami harus kehilangan istri yang saya sangat cintai. Di dalam hati saya, seakan-akan saya kecewa. Aku sudah melayanimu Bapa. Aku sudah abdikan dirimu kepada Engkau Tuhan. Totality hidupku untuk Engkau Tuhan. Mana Tuhan pertolongan-Mu atas kehidupan keluarga kami? Saudara sekalian di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kesendirian kami di rumah. Haleluya. Saya menangis, dan menangis. Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkata, di tengah-tengah saya berdoa dan merenungkan begitu, haleluya, sangat pedihnya hati ini, sangat sakitnya hati ini. Tuhan berbicara di dalam hidup saya melewati doa. Hai Anton, apakah kamu kecewa? Haleluya. Saya tidak hiraukan suara itu. Memang saya merasa pedih, memang saya merasa sakit, merasa kehilangan. Doa lagi, Tuhan katakan lagi, hai Anton, apakah engkau kecewa akan hal itu? Tidak saya jawab Tuhan. Memang di dalam hati saya kecewa. Tuhan bicara lagi hal yang sama. Hai Anton, apakah kamu kecewa akan hal ini? Kemudian saya berdiri dan mengangkat tangan. Tuhan, aku hamba-Mu, aku sekali-kali tidak akan kecewa. Ini adalah keputusan-Mu Tuhan. Ini adalah otoritas-Mu Tuhan. Ini adalah hak-Mu Tuhan. Aku tidak akan kecewa. Yesus tetap the best in my life. Amin saudara. Yesus tetap yang terbaik. Yesus tetap mengasihi hidup kami. Walaupun aku harus mengalami sesuatu penderitaan yang luar biasa. Saya diteguhkan dengan ayat ini. Jangan takut. Ketika engkau takut, maka engkau akan kehilangan kekuatan. Ketika engkau takut, engkau akan kehilangan harapan. Ketika engkau takut, engkau akan kehilangan iman. Ketika engkau kehilangan iman, maka engkau tidak memiliki kuasa. Saudara jemaat yang kami kasihi. Apa yang sedang kau hadapi pada saat ini? Apa engkau sedang takut? Di dalam menghadapi sebuah kenyataan hidup? Melewati mimbar ini saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh takut. Tetapi engkau jangan sampai merasakan ketakutan di dalam menghadapi kehidupan. Saya ulangi, ketika engkau memiliki sebuah ketakutan, maka engkau akan kehilangan pengharapan. Engkau tidak memiliki iman, engkau tidak memiliki kekuatan, dan yang terakhir, engkau tidak memiliki kuasa yang dari Allah. Dan yang terakhir, engkau akan kehilangan damai sejahtera. Saudara, setelah saya berdoa, sedikit demi sedikit saya dipulihkan oleh Tuhan. Maka ketika saya belajar firman Tuhan ini, orang Israel, jangan engkau takut, karena aku ini adalah Allahmu. Saya ingat ketika saya menyampaikan doa votum. Pertolongan kami hanya di dalam Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan yang ajaib. Berkat Tuhan, itu dinyatakan bagi setiap orang-orang yang memiliki iman dan percaya kepada Allah. Oh, luar biasa saudara sekalian. Dan sering saya katakan juga, kalau Tuhan izinkan hati kita terluka, sekaligus saya sampaikan pada saudara semuanya, dan diingat ya, kalau Tuhan izinkan saudara untuk mengalami hati yang terluka, tetapi saudara tahu, dan harus percaya, Tuhan, Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus, sanggup pula membebat dan memulihkan kehidupan kita semua, walaupun situasi keadaanmu saat ini terpuruk dan terjepit dalam seluruh bidang kehidupan. Tuhan akan melawat di dalam kehidupan kita.
Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, saya tidak akan panjangkan yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Musa pada waktu itu? Berdiri tegak. Ya. Kadang-kadang ketika saya membaca firman Tuhan, dari mana Tuhan kita akan bisa berdiri tegak, saya sedang menghadapi masalah gitu ya. Hidupku berat Tuhan, seakan-akan aku berjalan tidak bisa. Wajahku suntrut. Tidak ada yang menolong Tuhan. Mana bisa aku bisa berdiri dengan tegak? Saudara, ketika dia berjalan dengan tertunduk, dia melihat hanya di bawah. Orang yang melihat di bawah itu satu tanda bahwa mereka mengalami sebuah kekalahan. Haleluya. Saudara pernah melihat perang? Belum kan? Podo karo aku. Tapi ketika saya melihat peperangan di televisi atau di media-media yang lain, pasukan yang mengalami kekalahan, mereka hanya ditali atau dibondo basa Jawa nih. Tangannya, diikat tangannya. Itu menjadi satu tanda bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apapun, mereka kalah. Dan mereka tidak akan bisa berdiri tegak, karena apa? Mereka kalah. Tetapi mengapa Musa ini, dia berkata, berdirilah tegak. Orang yang berdiri tegak, itu pertama dia bisa memandang ke atas. Menandakan bahwa dia memiliki satu antusias hidup yang luar biasa memandang ke atas. Memandang bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Dan orang yang menang dia akan melihat di atas. Karena apa? Kemenangan itu diberikan kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian. Miliki kemenangan. Kalau saat ini engkau sedang kalah di dalam hidupmu, kalah kehidupan rohani, engkau harus jatuh bangun untuk mempertahankan imanmu, untuk mempertahankan kekudusanmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak taat lagi di hadapan Allah. Karena engkau banyak mengalami kekalahan-kekalahan hidup, kekecewaan hidup. Jangan tunduk wajahmu ke bawah, tapi pandang ke atas. Di sana ada sebuah pertolongan yang luar biasa. Jesus Christ promise all of you. Tuhan berjanji kepada setiap orang. Immanuel, Tuhan akan menyertai dan memberikan keberhasilan-keberhasilan. Maka tidak ayal kalau si Musa ini berkata kepada bangsa Israel, berdiri tegak dan kokoh. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adakah saat ini kita sedang loyo? Ya. Secara fisik mungkin kita kuat, gagah perkasa. Tetapi saat rohani kita, saat ini mungkin kita sedang loyo. Nggak bisa berdiri tegak. Firman Tuhan berkata, berdiri tegak, kuatkan imanmu, percaya sama Dia. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Mujizat Tuhan masih berlaku hingga pada saat ini. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Musa? Haleluya. Angkat tongkatmu. Tongkat itu berbicara masalah power of God. Kuasa Tuhan. Haleluya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, oh matur nuwun Gusti. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkata, aku akan memberikan kekuatan kepada kamu. Haleluya. Engkau akan memberikan kekuatan yang lebih kepada kamu. Aku akan memberikan kuasa kepada kamu. Ini Musa ini diberikan hak otoritas dari Tuhan. Yang pertama, dia memimpin bangsa Israel. Yang kedua, memiliki otoritas kuasa yang dari Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Demikian juga anak-anak Tuhan. Tuhan berkata, ketika engkau menerima Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau diangkat sebagai anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu akan menerima hak apa yang dimiliki oleh Tuhan. Apa yang dimiliki oleh Tuhan? Kuasa. Dan kuasa itu dicurahkan pun juga kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus. Tongkat berbicara masalah kuasa. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tegaskan, Bapak Ibu punya kuasa yang dari Tuhan. Amin. Percaya? Bapak Ibu memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menang. Tuhan tidak mengizinkan hidup kita hidup di dalam kekalahan. Kalah itu adalah sifatnya atau karakternya iblis. Saudara, sekali lagi saya sampaikan, kekalahan itu adalah karakternya iblis. Tapi Tuhan mengendaki di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengendaki agar kita menjadi umat-umat yang di dalam kemenangan. Umat yang di dalam kemenangan itu harus memiliki kuasa. Bukan kuasa kita sebagai manusia, tetapi kuasa yang bermanifestasi di dalam kehidupan kita, yang sudah menyatu di dalam kehidupan kita, dan kita berjalan di dalam kehidupan ini, dan berjalan di dalam kuat kuasanya Tuhan. Saya percaya saudara, ketika engkau dipenuhi kuasa Tuhan, maka mukjizat-mukjizat Allah itu akan terjadi dan menyertai di dalam kehidupanmu. Sehingga anak-anak Tuhan tidak akan berkata, aku takut menghadapi kehidupan, aku khawatir. Kok kayak gini. Aku sudah ditinggal oleh soko guru keluarga. Ekonomiku sudah pailit. Aku gagal. Jangan berkata, don't say that. Jangan berkata seperti itu. Tapi katakan, aku memiliki kuasa. Betul Mas Musa ya? Aku memiliki kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa Tuhan. Yang sudah menyatu di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan itu mengalir, terus mengalir. Alami setiap hari saudara sekalian, ya. Alami setiap hari kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Alami setiap hari pimpinan-pimpinan Roh Kudus. Alami setiap hari mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kuasa untuk kita sekalian, untuk kita memperoleh kemenangan dan luar biasa. Puji Tuhan. Yang terakhir, angkat tanganmu. Tadi angkat tongkatmu, sekarang angkat tanganmu. Sebagai tanda penyerahan kepada Allah. Jangan berkata, oh aku masih kuat loh saat ini, aku masih kaya, aku masih tampan, aku masih gagah. Don't say that, jangan berkata seperti itu. Perputaran hidup manusia itu tidak sama. Hari ini sehat, besok mati bisa. Bukan begitu? 1 tahun yang lalu kita kaya, tahun depan kita melarat pun juga bisa. Ya. Haleluya. Tetapi yang Tuhan maui di dalam kehidupan kita, Musa mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan hidup. Sejauh mana kita menyerahkan hidup kita di hadapan Allah? Apakah kita masih frontal di dalam hidup ini? Serahkan segala kekhawatiran kepada Allah, maka Ia akan memperdulikan di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, saudara sekalian, ketika kita memiliki penyerahan diri, mengakui kedaulatannya Tuhan. Haleluya. Berserah diri kepada Allah. Dan kita mengatakan, Allahku besar. Yang terakhir, yang paling utama di dalam hidup kita. Taati setiap perintah Tuhan. You must be obedient in your life. Taati setiap perintah-perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia bagaikan sebuah tumbuhan yang ditanam di tepi aliran air. Kelihatan hijau, royo-royo dan mengeluarkan buah. Begitu luar biasa. Demikian juga orang yang mengasihi Tuhan dengan firman-Nya. Ketaatan sangat dibutuhkan di akhir zaman ini. Sebab tanpa ada ketaatan ketika kita
Bapak Ibu sekalian, terjadi pemurnian iman, Tuhan izinkan harus masuk ke padang gurun, tanpa ada sebuah ketaatan, engkau akan kecewa. Kenapa banyak orang-orang Kristen yang mereka kecewa? Karena mereka tidak taat akan firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, karena mereka tidak taat akan firman Tuhan. Tidak mengerti akan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang saya sampaikan pada saat sore hari ini dengan satu harapan. Situasi seperti apapun yang sedang kau alami. Haleluya. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan takut. Tetap berdiri tegak. Angkat imanmu di hadapan Tuhan. Taati setiap kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dari 4 item ini merupakan satu qualification, persyaratan bagi kita untuk kita mendapatkan mukjizat-mukjizat, penyelamatan-penyelamatan, kekuatan-kekuatan yang baru. Itu akan dialami oleh setiap orang yang memiliki ketaatan. Berdiri teguh, mempertahankan iman. Tuhan akan jamin di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian seluruh jemaat, dan saya akan selalu berdoa. Walaupun pada saat ini kita belum bisa beribadah secara offline, bertatap muka, tetapi kami percaya dan kami tahu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja utusan Pantai Kosta, dimanapun engkau berada, engkau sebagai pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Sehingga engkau akan menjadi kuat dan luar biasa. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita yang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan tundukkan kepala. Kita mengintrospeksi di dalam setiap kehidupan kita. Syikiri lama sandu. Begitu luar biasa pemeliharaanmu Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Yesus. Sejenak mari saudara kita akan menyembah Tuhan beberapa detik saudara sekalian. Yesus, syikiri lama sando. Apakah engkau saat ini sedang mengalami ketakutan saudara sekalian? Apakah saat ini engkau sedang mengalami putus asa? Apakah engkau saat ini sedang mengalami kekecewaan yang berat atas hidupmu? Apakah engkau mengalami satu stagnasi di dalam hidupmu? Hidupmu berat, hidupmu banyak tantangan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Percaya akan firman Allah. Angkat imanmu. Percaya Tuhan akan melawat dahsyat dan luar biasa. Percaya dengan segenap hatimu yang dibutuhkan. Kita percaya akan Tuhan. Yang dibutuhkan imanmu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melawat di dalam setiap kehidupan. Syikiri lama sando. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada saat malam hari ini Bapa. Pujian sudah kami lantunkan melewati WL dan singer para pemain musik. Kami percaya pujian dan penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Sebab itu yang bisa kami perbuat untuk mengasihi Engkau. Demikian juga malam hari ini Tuhan mengajarkan di dalam hidup kami. Sebagaimana kehidupan Musa
harus memimpin bangsa Israel yang berjuta-juta jumlahnya. Banyak menghadapi tantangan, rintangan, hambatan. Tetapi begitu luar biasa. Musa berkata, jangan takut, jangan khawatir. Berdiri tegak, angkat imanmu, serahkan dirimu kepada Allah. Maka Tuhan akan melawat. Oleh sebab itu kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan. Yang susah dihiburkan Tuhan. Yang mengalami putus asa Tuhan pulihkan kembali. Yang mengalami ujian hidup masuk ke padang gurun yang berat Tuhan dalam nama Yesus dipulihkan. Kami percaya Bapa. Melewati firman Allah ini boleh membangun jemaat-Mu lebih lagi. Lebih lagi. Percaya kepada Allah. Jadikan kami sebagai pemenang-pemenang iman. Berkati hamba-Mu Bapak Musa sebagai WL. Demikian juga hamba-hamba-Mu singer, para pemain musik. Kau berkati mereka Bapak. Pakai makin hari makin luar biasa di hadapan Allah. Untuk mengenapi setiap firman Allah di dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam setiap pelayanan pada saat sore hari ini. Diberkati mereka. Di dalam berkat anugerah, kasih sayang, kemurahan Bapa di dalam surga. Di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dicurahkan berkat-Mu mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan semua berkata dengan iman. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, perlu saya sampaikan pengumuman kepada seluruh jemaat. Untuk bulan ini, pada bulan September ini, kita masih dalam kondisi ibadah online ya. Online, saya berharap Bapak Ibu berperan aktif ya, berperan aktif, jangan hanya sebagai penonton ya. Jangan sebagai penonton, tetapi ketika ini ditayangkan setiap hari Sabtu, Bapak Ibu ambil bagian di dalam pujian, ya penyembahan, mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu menjadi kuat. Direncanakan nanti pada bulan Oktober yang akan datang, itu sudah ibadah tatap muka, ya, tatap muka ibadah offline. Diharapkan mari kita akan berdoa pada bulan Oktober dan selanjutnya semua dalam kondisi aman dan penuh kedamaian. Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh jemaat yang ada, dengan harapan tetap kuat dan yes, now, tomorrow and ever. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan saat sore hari ini kita semua naikkan syukur di hadapan Tuhan apabila kita semua masih dapat ibadah sekalipun hanya lewat online. Mari kita tutup dalam doa, kiranya berkat Tuhan boleh melimpah kepada kita semua. Bapa di surga, saat sore hari ini Tuhan kami naikkan syukur Bapa. Apabila Tuhan ibadah online ada bersama dengan kami Tuhan, di mana Tuhan pujian boleh kami naikkan, firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, kiranya berkat-Mu Tuhan boleh ada bersama dengan kami semua. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya berkat Tuhan boleh ada bersama dengan kita semua. Apapun yang saudara semua buat boleh berhasil. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan berkati dengan lipat ganda dalam kehidupan kami semua. Kemana saja saudara pergi, Tuhan boleh lindungi dan Tuhan boleh kawali dengan Roh Kudus. Tuhan boleh menyertai dimanapun saja jemaat semua ada. Liputi Tuhan kami semua dengan darah Kristus, sehingga tidak ada sakit penyakit yang ada bersama dengan kami, tetapi berkat-Mu Tuhan melimpah kepada kami. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, kembalilah dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat daripada Tuhan yang boleh melimpah pada saat sore hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, kesempatan sore hari ini juga jemaat semua diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bisa diantar ke gereja. Kiranya berkat Tuhan boleh melimpah kepada saudara semua, baik memberikan persembahan, ucapan syukur, ataupun juga perpuluhan saudara semua. Demikian juga kita sadari dan kita sabar kalau ibadah tatap muka masih belum bisa dilaksanakan karena pandemi. Demikian juga penularan dan kematian masih terlalu tinggi di Kabupaten Madiun. Terima kasih atas
pengertian daripada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.